Pada tanggal 12 Februari 1942, Banjarmasin ganti pemilik, tapi tanpa upacara potong tumpeng. Jadi tahun 1942, Jepang resmi mengumumkan bahwa Banjarmasin dan sekitarnya diserahkan ke pimpinan pemerintahan sipil mereka. Kalau sekarang ada grand launching restoran pakai konveti, dulu mah cukup maklumat doang. Gue bayangin warga Banjarmasin waktu itu pasti bingung. Lah, kemarin Belanda, hari ini Jepang, besok siapa lagi nih? Pas Jepang datang, semua langsung berubah. Bahasa Belanda auto di-nerf. Semua diganti bahasa Jepang. Kalau dulu orang mesen kopi pakai en kop kopi, alstubliev, sekarang jadi kohi ohitotsu onegai shimasu. Ribet juga ya. Dan uniknya pas Jepang berkuasa, mereka juga ngasih propaganda Asia untuk orang Asia. Warga lokal pasti mikir, kalau gitu kenapa kita yang kerja tapi lo yang bosnya? Lanjut, 12 Februari 1947, meteor jatuh di Soviet warga Indonesia. Cuma bisa bilang untung bukan di sini. Bayangin lo lagi enak-enak ngopi, tiba-tiba ada meteor besi terbesar yang pernah diamati jatuh dari langit. Itu yang kejadian di Sikotealin, Soviet, tahun 1947. Untungnya ini nggak di Jakarta, kalau nggak pasti ada yang nyalahin pemerintah. Ini pasti gara-gara pembangunan nggak sesuai rencana tata ruang. Tapi yang paling kasihan itu burung-burung. Lagi asik terbang, tiba-tiba duar, pasrah. Mereka pasti mikir, astaga, ini bukan migrasi, ini kiamat spesifik buat kita doang. Sementara di Indonesia, kita mah cuma nonton dari jauh terus bilang, wah untung kagak di sini. Bisa-bisa harga rumah langsung naik gara-gara jadi objek wisata. Lanjut 12 Februari 2002, tahun baru, Imlek jadi libur nasional, tukang kalender ketar-ketir. Tahun 2002, akhirnya tahun baru Imlek diakui jadi hari libur nasional. Dan yang paling deg-degan, tukang cetak kalender. Bayangin udah cetak ribuan eksemplar, terus tiba-tiba pemerintah ngumumin, mulai tahun depan Imlek libur ya. Tukang kalender langsung tak mikir, astaga, gua harus revisi semua ini. Tapi ya sudahlah demi kebersamaan. Dan ini berkah buat anak sekolah. Biasanya mereka cuma dapat libur pas lebaran atau Natal, sekarang nambah satu. Yes, tambah waktu buat tidur siang. Sementara orang tua, duh makin banyak libur, makin sering anak-anak di rumah. Siapin stok mie to instan lagi nih. Lanjut 12 Februari 2009 dan 2014. Soekarwo dan Gus Ipul dilantik 2 kali di tanggal yang sama namun beda tahun sebagai Gubernur Jawa Timur. Soekarwo sama Saifullah Yusuf dilantik 2 kali. 12 Februari 2011. Hosni Mubarak Lengser, warga Indonesia. Loh, kok nggak ada di acara gosip? Hosni Mubarak turun dari jabatan Presiden Mesir di tahun 2011. Orang Indonesia pas dengar beritanya mungkin ada yang nanya, siapa tuh? Artis sinetron baru. Tapi serius, ini kejadian besar. Revolusi di Mesir bikin pemimpin yang udah berkuasa 30 tahun akhirnya turun. Kalau di Indonesia, kita udah pernah ngalamin tahun 1998. Jadi waktu lihat Mesir, kita kayak senior yang bilang, oh yang kayak gini. Pernah bro, pernah. Dan kayak biasa, netizen plus 62 nggak bisa diem. Ada yang komen di berita, wah kira-kira ada yang jual nasi kucing di sana nggak ya buat pendemo? Tapi ya begitulah dunia politik. Hari ini lo naik, besok bisa turun. Kecuali lo jadi admin grup WhatsApp keluarga. Itu jabatan seumur hidup. Lanjut 12 Februari 2016. Paus dan Patriark Rusia bertemu. Netizen Pelanda 2. Udah lama nggak ketemu ya bang. Tahun 2016, Paus Fransiskus akhirnya bertemu sama Patriark Kirill, pemimpin gereja Ortodoks Rusia. Ini pertama kalinya dalam lebih dari 1.000 tahun. Bayangin, 1.000 tahun baru ketemu lagi. Netizen Indonesia pasti langsung komen, wah reunian setelah sekian lama, pasti awkward banget. Gue kebayang pas mereka salaman. Paus Fransiskus, bro lama banget kita nggak ketemu. Patriark Kirill, iya terakhir kita ngobrol masih zaman kerajaan ke bro. Dan pastinya ada yang nyeletuk, mau ngobrol di WhatsApp aja nggak sih? Atau bikin grup aja biar gampang. Tapi serius pertemuan ini penting banget.
Mereka nggak cuma basa-basi, tapi juga tanda tangan deklarasi Havana buat kerjasama. Jadi intinya kalau 1000 tahun aja bisa baikan, masa lu sama mantan nggak bisa? Lanjut 12 Februari 1949. Bill Clinton bebas dari sidang, orang Indonesia. Wah, kayak sinetron. Bill Clinton tahun 1999 akhirnya dibebaskan oleh Senat alias dalam sidang pemakzulan. Netizen Indonesia yang pernah ngikutin kasusnya pasti bilang, wah ini lebih seru dari FTV Indosiar. Ceritanya lengkap, ada skandal, ada sidang, ada drama, terus di akhir malah selamat. Kalau ini film, judulnya pasti The Untouchable Bill. Pasti ada orang yang nyeletuk. Ini sih kayak di sinetron, udah di ujung masalah, tiba-tiba ada bukti baru yang nyelamatin. Dan yang lebih seru, setelah sidang selesai, Clinton lanjut menjabat kayak nggak terjadi apa-apa. Netizen plus 2 pasti mikir, kok kayaknya tenang banget ya, kapan ke infotainment buat klarifikasi? Lanjut 12 Februari 1973, tawanan perang alias dibebaskan Indonesia. Kita fokus ke urusan sendiri dululah. Tahun 1973, tahanan perang Amerika mulai dibebaskan oleh Viet Cong di perang Vietnam. Orang Indonesia waktu itu pasti baca beritanya sambil bilang, oh baguslah, tapi kita masih pusing mikirin harga beras bro. Perang Vietnam itu ribet, kayak sinetron yang episodenya kepanjangan. Tapi akhirnya pas tawanan perang mulai dibebaskan, dunia jadi ikut lega. Gue yakin ada tahanan perang yang begitu dibebasin langsung tuh mikir, oke, setelah ini gua nggak mau makan nasi bungkus lagi seumur hidup. Tapi yang pasti, ini bukti kalau perang itu kagak enak. Jadi kalau ada yang ngajak ribut di media sosial, ingatlah, mending damai daripada jadi berita di masa depan. Lanjut 12 Februari 1946, Operasi Deadlight tenggelamin kapal Jerman, netizen Indonesia. Coba, ada di Ancol. Operasi Deadlight tahun 1946 itu misi menenggelamkan 101 kapal selam Jerman yang ditangkap di Perang Dunia II. Nah, kalau ini kejadian di Indonesia, pasti ada netizen yang komen, wah coba tenggelamin di Ancol bisa jadi objek wisata. Tapi serius, bayangin lu kerja sebagai pelaut, terus bos lu bilang, hari ini kerjaannya tenggelamin kapal selam. Anak buahnya pasti mikir, loh bukannya biasanya kita nangkap ikan, ini nangkap kapal terus buang ke laut. Dan kalau ini zaman sekarang, mungkin ada yang bakal bikin vlog di YouTube. Hari ini gue tenggelamin kapal Jerman. NO. Lanjut 12 Februari 1818, deklarasi kemerdekaan Chili warga Indonesia. Kita masih 100 tahun lagi bro. Tahun 1818, Bernardo O'Higgins resmi menyetujui kemerdekaan Chili. Warga Indonesia kalau bisa time travel ke sana pasti bakal bilang, bro selamat ya, kita masih 100 tahun lagi nih, tahan-tahan dulu. Pasti ada yang kepo nanya, O'Higgins itu nama pahlawan atau nama brand snack? Dan pasti ada perayaan gede-gedean. Kalau di Indonesia, setiap ada perayaan pasti ada yang jualan bakso. Di Chili, mungkin jualan empanada. Intinya, ini momen gede buat Chili, tapi buat kita yang masih di zaman penjajahan. Ya udah, cuman bisa ngeliatin dari jauh sambil bilang, kita nyusul ya. Tunggu tahun 1945. Lanjut 12 Februari 1593. Pasukan Joseon versus Jangka Indonesia. Seru juga, tapi kita masih di zaman kerajaan. Tahun 1993, pasukan Joseon Korea berhasil menang lawan Jepang di pengepungan Haengju. Kalau ada orang Nusantara yang tahu berita ini, mungkin bakal komen, mantap, tapi kita masih di zaman kerajaan nih, belum sempat bikin berita internasional. Pertempuran ini seru banget. Bayangin, cuma 3.000 orang bisa ngelawan 30.000 pasukan Jepang. Kalau ini dijadiin film, judulnya pasti 300 versi Korea. Dan pasti ada warga yang teriak, woi 3.000 lawan 30.000 tuh perbandingan kayak satu kelas lawan satu sekolahan. Tapi intinya, ini bukti kalau strategi lebih penting dari jumlah pasukan. Jadi kalau lu main Mobile Legends, inget, jangan cuman asal maju bro. Lanjut 12 Februari 1541, Santiago didirikan, netizen Indonesia. Dulu ada Instagram pasti viral. Tahun 1941, Pedro de Valdivia mendirikan kota Santiago di Chili.
Kalau ini kejadian di zaman sekarang, pasti langsung viral di Twitter. Breaking, kota baru. Ditemukan, Santiago officially open. Dan pasti ada yang bikin caption, lokasi strategis, pemandangan cakep, tanah murah, ayo investasi di Santiago. Tapi yang kocak, pas Santiago didirikan, Pedro mungkin nggak kebayang kalau ratusan tahun kemudian kota ini bakal terkenal gara-gara tim sepak bolanya. Bayangin lo balik ke tahun 1941 dan bilang ke Pedro, "Bro, suatu hari di sini bakal ada stadion gede banget." Dia pasti bakal bengong, apa itu stadion? Nah, itu dia rangkuman sejarah yang terjadi pada tanggal 12 Februari, cerita dibuat dengan sentuhan komedi khas ala kita. Sejarah emang serius, tapi kalau diceritain dengan gaya ringan jadi lebih seru kan? Besok ada peristiwa sejarah apa lagi ya?